Jadi kita masuk ke wilayah Indonesia bagian barat. Oke, saya ingin memulai dari Capais. Capais dari Jogja. Halo Capais. Capais hilang ya? Halo, ada Bang, Ya, ada. oh, ada. Halo. Tak kira sampai udah buka duluan. Oke. Monggo Cak. Gimana situasi di Jogja? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akan coba langsung bicara karena waktunya cuma 5 menit. Salam kenal untuk semuanya. Saya ingin menghadirkan 3 konteks dan ada 3 respon, ada 3 catatan, tetapi mungkin hanya beberapa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan hal ini. Konteks yang pertama misalnya hadirnya COVID-19 ini men-challenge agama sendiri ya. Karena kita tahu bahwa COVID atau virus ini persoalan sains, lalu kemudian agama di-challenge dengan kehadiran itu, makanya kemudian isu yang muncul di dalam konteks kita sekarang ini adalah bagaimana relasi agama. Paling tidak ini muncul misalnya ilmuwan seperti Yuval Noah Harari yang mengatakan tidak perlu turunnya Nabi Isa yang untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, bahwa manusia bisa mengatasi itu, kira-kira gitu ya. Konteks yang kedua adalah memang COVID-19 ini langsung menyerang pada inti dari apa yang disebut dengan agama, yaitu kolektivitas ya. Bahwa dalam konteks beribadah yang selama ini menjadi basis pembentukan solidaritas, kolektivitas, kesadaran berkelompok, justru itu menjadi sasaran utama COVID-19 ini. Yang kedua adalah relasi-relasi sosial yang lain, seperti misalnya dalam konteks relasi keluarga, ketika ada keluarga sakit kita tidak bisa ke sana, ketika ada tetangga lagi musibah kita tidak juga bisa ke sana. Di sini kemudian COVID-19 ini menuntut rasionalitas daripada perasaan, daripada emosi, yaitu konteks yang kedua. Konteks yang ketiga memang dalam sejarah wabah maupun di dalam konteks COVID-19 ini agama selalu menjadi tempat yang tertuduh gitu ya, bahwa mereka ini kelompok keagamaan ini yang menjadi basis klaster penyebaran virus terbesar. Saya lihat di Jogja ada 2 klaster, di Jogja sendiri ada 2 klaster penyebaran terbesar, yaitu klaster Jamaah Tabligh dan klaster Indogrosir ya di Jogja. Indogrosir di Jogja ini baru kemarin ini dites rapid dan banyak sekali klaster penyebarannya, lalu kemudian Jamaah Tabligh di Indonesia gitu ya. Kemudian sekarang pertanyaannya, dari 3 konteks tadi itu, lalu bagaimana respon agama? Saya melihat ada 3 respon agama itu ya. Yang pertama adalah reaktif religious response. Saya mengatakannya begitu ya. Jadi respon keagamaan yang reaktif ini memang muncul di awal-awal menyebarnya COVID-19 dan kemudian COVID-19 menjadi isu global. Ada kelompok kecil keagamaan yang kemudian melihat COVID dari konspirasi global dan sebagainya, dan itu adalah bagian dari adab Tuhan dan sebagainya. Itu adalah reaksi-reaksi yang sangat reaktif. Sumber pengetahuan mereka ini adalah sumber pengetahuan yang emosional keagamaan, nalarnya konspiratif, tindakan sosialnya sangat reaktif. Itulah mengapa di awal-awal kita sering menemukan narasi bahwa ini adalah COVID-19 ini tentara Tuhan dan sebagainya. Itu ya, kita ketemu di situ. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua adalah respon yang saya sebut dengan moderate religious response. Kelompok kedua ini adalah kelompok mainstream ya, kelompok mainstream terbesar yang menunggu penjelasan, tidak begitu reaktif, tapi menuju penjelasan detail, menuju penjelasan rasional. Lalu kemudian kelompok ini merumuskan sistem keberagamaan itu harusnya seperti apa. Ini misalnya bisa ditunjukkan oleh teman-teman di Muhammadiyah, teman-teman di NU, teman-teman di MUI, teman-teman di PGI, teman-teman di KASI, di Walubi, kalau di Buddhis dan sebagainya. Itu justru kemudian menunggu konteks dan penjelasan secara utuh, lalu kemudian mereka ini merumuskan sistem keberagamaan dan seperti apa. Paling tidak 2 hal yang mereka rumuskan. Pertama, bagaimana agar kemudian COVID-19 ini tidak begitu mengganggu misalnya proses-proses keberagamaan mereka. Yang kedua, bagaimana tetap agama kemudian berupaya untuk menjadi bagian dari proses-proses penanggulangan COVID. Nah, ini kemudian muncul di dalam konteks ini. Nah, dalam ruang yang kedua ini, moderate religious response ini, saya kemudian agak sedikit tidak setuju misalnya dengan Yuval Noah Harari ya, yang mengatakan seakan-akan dia melihat
peran agama ini agak nihil, kira-kira gitu ya, karena kemudian agama dianggap tunduk terhadap sains. Dalam satu sisi itu benar, tapi di sisi yang lain justru agama merumuskan proses-proses agar penyebaran COVID-19 ini tidak begitu menyebar, itu justru dari sistem ajaran mereka, dari sistem keberagaman mereka. Kalau di Islam misalnya, dia mendasari pada konstitusi syariah, mendasarkan diri pada fatwa dan sebagainya. Itu justru physical distancing dan social distancing itu dirumuskan dari dalam basis kesadaran agama. Dalam konteks ini saya ingin mengatakan agama justru berperan penting juga di dalam proses menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Nah, basis rasionalitas mereka ini, basis pengetahuan respon yang kedua ini adalah rasionalitas dan keimanan sekaligus ya. Coraknya integratif, interkonektif, kira-kira gitu. Kemudian respon keagamaan yang ketiga adalah apa yang saya sebut dengan religious social respon. Respon terakhir ini adalah turunan langsung dari yang kedua tadi, namun mengambil bentuknya yang lebih konkret ya. Respon terakhir ini adalah tampak tingginya misalnya dalam bentuk solidaritas sosial yang begitu tinggi, dan ini didukung oleh kultur keberagaman di Indonesia yang begitu kuat. Juga memasuki bulan Ramadan, di mana misalnya kewajiban zakat, kewajiban membersihkan diri, kewajiban menyucikan harta dan sebagainya, itu kemudian menyebabkan solidaritas sosial yang begitu tinggi dan mereka menyumbangkan banyak hartanya, mengumpulkan banyak hartanya dalam konteks juga untuk melakukan apa yang disebut dengan proyeksi sosial dan bisa menyambungkan bantuan sosial mereka. Ini tidak bisa kita mengabaikan dalam konteks peran agama di dalam konteks ini, gitu ya. Jadi basis rasionalitas dari respon yang ketiga ini adalah keimanan dan tanggung jawab sosial, ya. Namun saya kemudian ada 3 catatan. Saya kira ini materi terakhir dari saya, 3 catatan penting. Pertama adalah respon reaktif itu hanya bertahan dalam jangka waktu yang begitu pendek, gitu ya. Ini karena satu hal. Pertama, karena mainstream sangat aktif, ya. Jadi ketika kelompok mainstream aktif dan menghidupkan mesin sosial keagamaannya seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan sebagainya, justru kelompok yang selama ini agak sedikit dalam tanda petik berisik itu ya justru malah mengikuti, malah terdiam. Ini menunjukkan satu hal bahwa ketika yang disebut dengan silent majority itu aktif, betul-betul aktif, maka kemudian kelompok kecil yang selama ini reaktif itu justru mengikuti kelompok yang besar, gitu ya. Selama ini kelompok kecil ini terkesan berisik karena yang besar ini diam. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah ketika pemerataan proteksi sosial negara ini amburadul, gitu ya. Saya harus mengatakan betul ini bahwa negara memang agak sedikit amburadul dalam konteks melakukan proteksi sosial terhadap warganya, karena ya saya kira permasalahan utama karena basis data yang tidak benar menurut saya. Data-data yang mereka gunakan sudah lama dan mereka juga tidak tepat sasaran. Kelemahan negara yang seperti ini justru ditutup oleh kekuatan sipil yang berbasis keagamaan, sehingga mereka ini yang tidak dapat bantuan misalnya, yang tidak dapat bantuan dari negara, tidak dapat proteksi dari negara, itu mendapatkan proteksi dari jalur kekuatan sipil. Ini kemudian yang menunjukkan jika Muhammadiyah dan NU, Persis atau Nahdlatul Wathon misalnya bersatu, maka saya kira 60% persoalan bangsa ini bisa selesai. Apalagi misalnya kalau ditambah oleh kekuatan Islam kepulauan lah ya. Islam kepulauan itu mesti ada respon terhadap persoalan COVID-19 ini, gitu ya. Respon terakhir, Bang. Respon agama atas COVID-19 ini yang terjadi di Indonesia ini menunjukkan bagi saya bekerjanya apa yang dalam diskursus Islamic Studies atau Religious Studies itu dengan apa yang disebut dengan agama sosiologis, gitu ya. Ini maaf karena ini basis keilmuan saya. Ini bisa pertama memang kita ini bisa dapat mendeskripsikan, bisa menjelaskan seperti Mas Said tadi, seperti teman-teman yang dari Kupang, dari Niti tentang fenomena, dan kita bisa menggambarkan secara objektif tentang realitas bagaimana agama merespon COVID-19. Namun yang kedua adalah sisi normatif itu begitu kuat juga mempengaruhi proses atas respon agama terhadap COVID-19 ini.
Karena itu saya misalnya agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Fatwa MUI bagi saya melihatnya begini. Fatwa MUI itu bagi saya tidak ada fatwa MUI yang selama ini lebih kuat daripada fatwa MUI yang sekarang ini, gitu ya. Karena fatwa MUI yang sekarang ini begitu kontekstual, itu ya, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, ditambah didukung oleh kekuatan ormas-ormas besar, sehingga physical distancing berkaitan dengan keagamaan, paling tidak yang saya lihat di Jogja itu begitu disiplin. Ini yang saya lihat. Jadi dalam konteks ini baik sisi objektif maupun sisi normatif sama-sama bekerja di dalam ruang respon agama atas. Saya kira itu Abang. Terima kasih. Saya maaf kalau sedikit kelamaan. Enggak apa-apa. Walaupun kebiasaan orang NU kan begitu memang. Waktu 5 menit bisa sampai 10 menit. Oke, Capais dari Jogja.